Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Galih Nur Ismiati. Saya dari Universitas Airlangga. Saat ini saya sedang mengambil program studi ilmu radiologi. Saat ini saya akan merefleksikan sedikit tentang tugas yang sedang saya kerjakan, yaitu tugas makalah filsafat ilmu. Kali ini makalah yang akan saya paparkan adalah dengan judul Peran Media Sosial YouTube dalam Memberikan Edukasi Terkait Pentingnya Vaksin COVID-19. Perlu diketahui bahwa hampir beberapa hari terakhir ini yang saya tunjukkan adalah tanggal 16 Januari. Ini kita meraih rekor baru lagi untuk jumlah kasus baru COVID-19. Ini artinya apa? Artinya adalah kasus baru harian COVID-19 grafiknya masih naik. Belum ada tanda-tanda sama sekali untuk pandemi ini akan berakhir. Padahal cita-cita terbesar semua masyarakat dunia di tahun 2020, 2021 ini adalah menghentikan pandemi. Budaya 3M memang adalah sesuatu langkah awal agar pandemi ini segera berakhir. Tapi 3M ini kurang efektif apabila tidak dilakukan usaha penunjang lainnya. Usaha itu adalah dengan memberikan vaksin COVID-19 secara massal di seluruh dunia. Nah, setidaknya pandemi COVID ini mungkin akan menuju tanda-tanda berakhir apabila yang divaksin ini adalah minimal 70% dari populasi. Nah, bagaimana caranya agar 70% ini bisa terwujud? Usaha terbesarnya adalah dengan edukasi. Karena saat ini masyarakat masih simpang siur atau informasi masih terjadi disinformasi di masyarakat, yang kebanyakan pemahaman yang beredar di masyarakat, mereka terlalu takut vaksin ini tidak aman, terlalu takut vaksin ini tidak halal, terlalu takut kalau disuntik malah sakit COVID. Nah, di sini perlu adanya edukasi untuk meluruskan informasi-informasi yang salah yang beredar di masyarakat luas. Potensi edukasi terbesar untuk saat ini adalah dari media sosial. Karena apa? Karena media sosial ini sifatnya cepat. Informasi yang tersampaikan, informasi yang akan disampaikan itu akan beredar dengan cepat. Selain cepat, dia juga menyentuh ke banyak kalangan. Salah satu media sosial yang dapat dijadikan sarana edukasi adalah YouTube. Jadi di YouTube ini ciri khasnya adalah menampilkan informasi dengan suatu video. Jadi video ini sifatnya adalah audio dan visual. Sehingga indera yang digunakan untuk menerima informasi itu lebih banyak, sehingga menstimulasi ke otak semakin cepat. Ada beberapa ciri-ciri proses berpikir yang filsafat. Jadi ciri berpikir filsafat itu ada beberapa, yakni cirinya adalah radikal,
Jadi ciri radikal ini berpikir sampai ke akar persoalan. Selain itu ada ciri kritis. Kritis itu tanggap terhadap persoalan yang berkembang. Kemudian ada ciri rasional. Rasional ini sejauh yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Kemudian reflektif. Reflektif ini mencerminkan pengalaman pribadi. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah konseptual. Jadi hasil konstruksi sebuah pemikiran. Koheren, yakni runtut berurutan. Kemudian konsisten. Konsisten ini berpikir lurus, tidak berlawanan. Kemudian sistematis, saling berkaitan. Kemudian metodis, ada cara untuk memperoleh kebenaran. Kemudian komprehensif, yakni menyeluruh. Kemudian bebas dan bertanggung jawab. Nah, untuk di YouTube di situ ditampilkan video-video dari akun-akun yang di situ yang ditampilkan adalah sebuah pemikiran, visualisasi dari pemikiran seseorang. Berikut saya akan menunjukkan beberapa contoh-contoh edukasi yang ada di YouTube. Ini salah satunya, ini adalah YouTube Deddy Corbuzier. Videonya ini temanya adalah podcast, jadi wawancara dengan Dr. Tirta. Jadi di situ dibahas secara menarik terkait perbedaan antara terapi plasma konvalesen dan vaksin COVID-19. Dari sini membuat penontonnya itu paham bahwa vaksin COVID-19 itu ditujukan untuk orang yang sehat, sehingga terbentuk kekebalan jangka panjang terhadap COVID-19. Sedangkan plasma konvalesen itu ditujukan untuk yang sedang sakit COVID, jadi untuk penyembuhan. Jadi di sini jelas ya, di dalam video ini terdapat pemikiran-pemikiran yang rasional, kemudian ditambahkan dari pernyataan-pernyataan kritis, pertanyaan-pertanyaan kritis dari Deddy Corbuzier, sehingga membuat sang penonton juga berpikir kritis juga. Kemudian video selanjutnya ini dari akun YouTube Rans Entertainment. Di situ dikomando oleh Raffi Ahmad. Di video ini memberikan pesan positif bahwa vaksin COVID-19 itu aman dan halal. Serta vaksin COVID-19 ini dapat menghentikan dari pandemi. Jadi di sini penonton itu dibuat yakin ya bahwa vaksin ini halal, karena di sini ditampilkan Raffi Ahmad itu sedang menjalani vaksin bersama tokoh-tokoh besar seperti Presiden Jokowi, kemudian Menteri Kesehatan, kemudian ada tokoh dari MUI, kemudian ada tokoh dari TNI, tokoh dari tenaga kesehatan. Sehingga yang menonton akan terpengaruh secara positif. Kemudian video selanjutnya ini di akun tribunnews.com. Di situ dijelaskan tentang profil vaksin Sinovac ya. Jadi vaksin Sinovac ini dijelaskan di situ mulai dari bagaimana cara membuatnya sampai penjelasan tentang uji klinis yang telah dilalui dari vaksin Sinovac ini. Jadi vaksin Sinovac ini adalah vaksin pertama yang memenuhi standar BPOM Indonesia dan juga memenuhi standar halal MUI. Kemudian di video selanjutnya ini dari akun YouTube Metro TV News. Ini bagus sih, di Metro TV News ini mereka membahas tentang hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Di antaranya salah satu hoaxnya adalah
beredar berita bahwa penerima vaksin COVID, penerima pertama vaksin Sinovac itu meninggal dunia. Dan ternyata berita ini adalah salah. Jadi hal ini sudah diklarifikasi oleh Kemkominfo Indonesia setelah melakukan cek fakta. Jadi dari artikel asli berita itu disunting oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penambahan pada judul berita. Jadi seharusnya tidak ada tambahan, tidak ada kata-kata meninggal dunia, tapi ditambahi kata-kata meninggal dunia oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setidaknya dari 4 video ini ya, kita dapat teredukasi. Yang pertama adalah mulai dari asal-usul vaksin COVID, kemudian keamanan dan kehalalannya, kemudian vaksin COVID ini disuntikkan kepada siapa saja, kemudian sampai klarifikasi berita-berita hoaks tentang vaksin yang ada. Setidaknya dari video-video ini membuat penontonnya mau berpikir dan akhirnya teredukasi. Sebagai penutup dari makalah yang saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa YouTube ini menyajikan tampilan edukasi yang audiovisual ya, terkait pentingnya vaksin COVID-19, sehingga dapat lebih menstimulasi terbentuknya pemikiran ilmiah tentang vaksin COVID-19 pada masyarakat luas. Baik, saya akhiri. Jadi makalah ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya saya sebagai penyusun. Kemudian saya selaku penyusun konten video ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini. Seluruh konten dalam video ini ditujukan untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu tendensius, memihak, ataupun segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain. Namun ditujukan untuk media open access, untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan studi pendidikan, filsafat ilmu. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, yakni Dr. Muhammad Adib Dr. Andes MA. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.